Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban ya syahr qiyam, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahr rahman, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahr rahman, marhaban ya syahr ramadan, marhaban ya syahr qiyam, marhaban ya syahr ramadan, marhaban ya syahr siyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna الصلاة wa yuqimuna panjang sholata ويقيمون الصلاة wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. ya. Lagi apa? Belajar ngaji. Wis tuwek-tuwek masih belajar ngaji. Oh, saya mah lagi baca surat Yasin ya, Pak Ustadz ya. Surat Surat Al-Baqarah ya. Ya. Oh, surat Al-Baqarah. Kalau mau ikut tinggal ngomong aja, kalau mau belajar. Enggak, aku mau tahu fungsi daripada Al-Quran itu apa. Masa dibaca ora ngerti. Belajar ngaji, Maya belajar aku ngaji. Aku mau takon Pak Ustadz, Al-Quran dibuat mas kawin itu boleh enggak sih? Boleh Al-Quran mau buat harus dibaca ya? Ayo. Ya. Oh. Selain dibaca juga diamalkan juga untuk pedoman hidup kita. Tapi Mang Oot itu baru sekarang ketemu Pak Ustadz. Itu Qurannya itu di lemari terus. Dibaca. Dibaca kapan? Tanya Pak Kiai. Saya mah suka baca Quran. Coba saya mau tanya Pak Kiai Ya, Mama. sok. Kamu Tanya. jadi santrinya tuh suka baca nggak Al-Quran? Baca. Mana Pak Kiai Mamanya suruh Oh sini? ya dipanggil. Bisa manggilnya? Ya bisa ya, Pak Ustadz. Ya sok panggil lah. Oh, Pak Yai, banyak biar jelas, pertanyaan nah. nih saya nih. Lihat kamu baca Mau. Quran tuh. Apa baca Qurannya apa cuman bohong-bohongan, gaya-gayaan wae. Gaya-gayaan si eta mah Udah, syirik panggil aja aja. deh Pak Yai biar jelas. Ya biar jelas, biar nggak syirik sama saya. Bukan syirik. Oh, saya bisa ngaji, nggak mau, nggak boleh. Saya juga bisa ngaji. Mau manggil Pak Kiai dulu. Ya, so panggil. Pak Kiai. Masa manggil Kiai koyo ngono? Harus lemah lembut memanggil Pak Kiai mah. Jangan kayak tadi Bang Mas JE. Pak Kiai gitu jangan. Pak Kiai sini dong. Oh, koyo ngundang koncone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Aduh, Ya. saya pemesak. Alhamdulillah. Wih, ini Pak Kiai. Baca Quran. Iya, saya baca Quran diajarin sama Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mang JE sirik karena saya bisa baca Quran. Bukan Kan sirik, belajar ngaji Mang mah. Oot, bukan sirik. Saya itu mempertanyakan. Iya. Kenapa baru sekarang baca Qurannya? Bukan. Dulu kemana aja? Ya nggak apa-apa menuntut ilmu mah ya Pak Kiai ya. Ya, Biar sudah betul. tua juga ya. Kita sapa dulu keluarga Oh, Ramadan Dai TV. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi arsalallahu ila sakanil insi wal jan. Keluarga Ramadan Dai TV, menarik sekali barusan. Bagaimana seorang Mang Oot yang kata Mas JE sudah tua, janggutnya putih semua, sedang belajar Al-Qur'an. Ya. Nah, ini suatu hal yang menarik karena sungguhnya ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran adalah ayat tentang membaca. Dan membaca. itu objeknya yang disuruh itu siapapun, mau tua, mau muda, mau anak-anak, siapapun. Tuh. Jadi jauh sebelum ada konsep long life education, apa namanya, belajar seumur hidup,
Quran sudah bilang baca. Baca. Makanya tradisi membaca ini adalah tradisi yang seharusnya menjadi ciri khas kemanusiaan. Siapapun kita harus membaca. Siapapun kita. Yang dibaca itu dua. Pertama adalah ayat Qur'aniyah. Mungkin bagi kita seorang muslim, kita punya Quran. Bagi umat-umat yang lain ada Weda, ada Tripitaka, ada Injil, ada juga misalnya mushaf-mushaf, ada yang terbuat dari lontar juga. Yang penting tradisi membaca Terus bersifat tertulis itu menjadi sangat penting. Ini yang penting sekali. Nah, tradisi ini udah mulai hilang. Tetapi ada lagi yang satu adalah membaca ayat kauniyah, membaca fenomena alam. Bagaimana seorang yang melihat gunung yang indah, lalu hamparan laut yang hijau, lalu langit yang biru, itu bisa memotivasi orang membuat puisi, membuat lukisan, atau orang melihat kelelawar lalu muncullah berbagai alat persenjataan, termasuk juga alat telekomunikasi. Ini menjadi hal yang penting. Poin pertama kita, Ramadan adalah bulan agar kita mau membaca. Tetapi pertanyaan menarik dari Mas CE tadi, apa cukup membaca? Ada orang yang membaca tetapi isi bacaannya dia tidak pahami. Betul itu. Nah, pada konteks tertentu membacanya aja udah merupakan sebuah nilai ibadah. Membaca aja dulu. Jadi jangan sampai percuma gue membaca juga kalau nggak ngerti. Percuma nggak ngerti dan nggak membaca. Nah, Ini sorry, mohon maaf. Betul. Ini bagaimana nih? Enggak, bukan gitu. Ini betul. Pak Kiai. ditemenin Pak Kiai. Tunjuknya. Mau nggak ikut? Tuh. Masa jadi 3? Tunjuk saya semua. Jadi percuma orang tidak mengerti dan tidak membaca. Jadi tahapannya membaca walaupun tidak mengerti. Tetapi tentu membaca itu agar kita memahami, agar kita mengerti. Tidak sedikit dikecam ada orang yang rubbatalin yal anhul Quran. Banyak orang yang membaca Quran tapi dia dilaknat sendiri oleh Quran karena dia membaca tetapi isi bacaannya tidak diamalkan. Misalnya ketika kita bicara surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Nabi yang dia punya ego, punya kesombongan, ketakaburan soal harta yang ia miliki. Soal keluarga, istrinya sangat cantik. Dia banggakan istrinya. Anak-anaknya hebat. Tetapi hartanya itu dipakai untuk kesombongan, bukan untuk kemanfaatan, kemaslahatan. Siapa Abu Lahab? Orang yang membaca surat itu tentu akan mengatakan Abu Lahab adalah kita. Abu Lahab itu diri kita. Kita yang punya harta tapi tidak pernah mau berbagi pada sesama. Kita yang punya anak tapi anak kita dibiarkan tanpa pengawasan dan melakukan sesuatu yang justru jauh dari nilai Quran. Kita ini Abu Lahab. Kalau kita membiarkan istri kita nonton acara-acara infotainment dan sebagainya, lalu dia keliling ke tetangganya membuat isu Rumpi, gosip. Kok gini sih? Kayak gitu. Nah gitu. Jadi kita jangan lalu ngomong Quran untuk mencaci maki orang. Kita menuduh membaca Quran untuk lalu melihat orang. Tidak bisa. Quran bicara tentang diri kita. Kalau Quran ngomong soal Fir'aun, siapa Fir'aun? Kita. Fir'aun itu saat kita membiarkan kesombongan, ketakaburan ada di dada kita. Seperti itu. Siapa Korun itu? Korun itu kita. Saat kita tidak mau melepaskan kekayaan untuk kepentingan sesama, tidak mau menolong korban-korban bencana. Nah, makanya poin kedua setelah membaca, kita memahami, menghayati, lalu mengamalkan. Nah, mengamalkan itu menjadi sangat penting. Tradisi membaca Quran seperti tadi, Mang Oot dengan Ustadz Roni saling mengisi itu penting. Dulu kita mendengar membaca Quran. Kalau saya datang ke beberapa temple, kuil-kuil di beberapa tempat di seluruh dunia ini, maka ada tradisi membaca kitab kuno. Saya pernah ke California. Ada satu penganut satu ajaran agama kecil sebenarnya, tetapi tradisi membacanya kuat. Mereka membaca seperti dengungan lebah di mana-mana. Bayangkan kalau itu didengar oleh
dilakukan oleh anak-anak kita dimanapun berada. Membaca, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkannya. Nah, mengajarkan membaca Quran ini menjadi cahaya. Quran bukan hanya jadi cahaya buat orang muslim, tapi hudal lil alamin. Tadi kan gitu ya? Hudal lil alamin. Dia menjadi petunjuk untuk seluruh manusia. Siapapun yang bisa mengambil ini Quran. Misalnya ada seorang arkeolog yang menemukan di lembah Luxor di Mesir. Dia menemukan apa yang disebut dengan muminya Firaun, Ramses II itu. Dari mana dia menemukan itu? Dia non-muslim. Tapi dia dibaca di Quran bahwa Firaun dengan kesombongannya akan dibiarkan tenggelam, tetapi dia akan diutuhkan. Badannya tidak hancur. Kenapa? Agar menjadi pelajaran, sehebat apapun kalian, seberkuasa apapun kalian, kalian akan hancur. Yang tidak hancur itu hanya Allah. Kita banyak tokoh-tokoh itu muncul berkuasa, punya kehebatan, tetapi akhirnya semua kekuasaan dan kejayaan itu ada masanya. Inilah sebenarnya pembacaan Al-Quran untuk menjadi cahaya bagi kita semua. Orang yang membaca Al-Quran itu tentu, makanya tadi menarik sekali Mas JE, ketika Mas JE bilang soal apa? Soal mas kawin. Soal mas kawin. Kita ingin mengatakan bahwa mas kawin Quran itu boleh-boleh aja, tetapi kalau Quran diserahkan dalam keadaan dibaca oleh kita, itu jadi penting juga. Nah, begitu. Jadi menarik misalnya ketika orang mau berumah tangga, dia membangun komitmen bahwa inilah istri pertama dan istri terakhir, inilah istri di dunia dan istri di sorga, inilah keluarga yang akan dibangun seperti itu, lalu dibacakan Al-Quran, itu menjadi sangat penting. Makanya keluarga Ramadan Dai TV, kita ingin mengatakan saatnya kita hari ini mentradisikan budaya membaca di diri kita masing-masing, di keluarga, di masyarakat, di taman-taman kota, di mal-mal. Setelah itu kita berdiskusi tentang isinya, karena sungguhnya Al-Quran jadi cahaya, jadi energi untuk transformasi dan perdamaian. Hanya dengan membaca, kita akan punya makna. Hanya dengan mengajarkan pembacaan, kita akan punya nilai di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Quran bukanlah pajangan, tapi itulah bacaan untuk meluruskan jalan menuju ketakwaan keimanan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tadi Pak Kiai udah ngebahas nih Iya. masalah Quran. Artinya belajar Quran itu tidak harus dari orang kecil, anak muda aja atau anak kecil aja. Seusia Mang Oot juga boleh membaca Quran. Konteksnya itu ikro. Iya, ikro gitu artinya Itu membaca. Pak Ustadz suruh ikro. Tapi kan artinya bagaimana ini isi Qurannya, belajarnya. Ya isinya ya tulisan itu. Ya iya isinya mah tulisan atuh ai Mang JE. Masa di Quran isinya kue, biskuit? Kalau saya nggak pakai Quran gitu. Qurannya aku pakai laptop. Laptop. Ya nggak apa-apa lah. Karena mah gini, nih saya mau tanya ke Ustaz Doni. Masalah tagnya di Quran ada tidak? Gitu. Masalah kewajiban untuk membaca Quran. Gitu ya. Lah, ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Tuh, begitu. Nah, itu yang menarik ya. Ayat yang dibaca oleh Pak Ustadz Roni barusan memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Makanya Mas JE selalu bilang
Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul Quran, bulan Al-Quran. Lalu Quran itu diturunkan pertama hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Nas. Jadi bukan sekedar bagi seorang muslim, Iya. siapapun boleh untuk membaca Al-Quran, mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Misalnya dalam surat Yasin ada ayat yang menerangkan tentang klorofil, Iya. zat hijau daun. Mm-mm. Di Quran pun bicara tentang bagaimana ada fenomena alam, laut tawar dan laut asin. Mm-mm. Nah, jadi siapapun yang mau belajar sejarah, belajar fisika, belajar kimia, jauh ketika dulu perdebatan tentang di manakah sebenarnya sentral dari galaksi ini, lalu orang berbicara bahwa bumi, tapi akhirnya Quran mengatakan bahwa sungguhnya bumi itu pun mengelilingi matahari. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi penting bagi kita agar seluruh manusia bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Jadi tidak ada yang menyalahkan bila seorang non-muslim dia ingin mempelajari Al-Quran. Itu yang satu. Yang kedua, wa bayyinati minal huda. Quran pun menjelaskan petunjuk-petunjuk itu. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, menjadikan panduan, ya menarik barusan kata Mas J.E. bahwa dulu waktu kecil kita diajarkan bahwa memegang mushaf Quran ini harus punya wudhu. Sehingga orang kalau batal wudhu, dia malas pegang Quran. Nah sekarang kan ada teknologi kita di Android kita, di tablet-tablet kita, di gadget kita itu ada Quran. Tinggal baca aja dan nggak perlu pakai wudhu. Bawanya nggak harus di kepala. Iya, nah itu artinya teknologi memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Teknologi pun memudahkan kita untuk membandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Sehingga tidak perlu kita lalu menuduh orang lain memakai kitab yang palsu dan sebagainya. Enggak, gali aja bareng-bareng. Sehingga bagaimana caranya Quran dan kitab-kitab yang lain itu menjadi energi untuk perubahan, energi untuk perdamaian. Jangan sekali-kali menggunakan ayat-ayat Quran justru menjadi energi untuk mencaci maki, menghina orang lain. Ya, betul. Nah, lalu yang terakhir wal furqan. Quran ini menjadi pembeda. Kalau orang senang membaca, dia punya pengetahuan yang lebih. Kalau orang senang meneliti, Iqra itu artinya bukan hanya membaca, tapi dia meneliti, menghimpun, membuat penelitian, maka dia akan punya kelebihan dari orang lain. Kita butuh hari ini para peneliti yang meneliti banyak hal. Iya. Kalau kita lihat misalnya orang meneliti tentang binatang, tentang tumbuhan, orang meneliti tentang konflik dan lain sebagainya, itu jadi pelajaran. Jadi wal furqan, Quran ini kalau dibaca aja, pembacanya akan membedakan dengan yang mana yang manusia yang optimal kemampuannya, mana yang enggak. Apalagi kalau isinya, ini akan membedakan mana hak dan mana yang batil. Misalnya Quran menyebutkan bahwa ada orang yang menyembah Allah pencipta langit dan bumi, tetapi ada yang menyembah hawa nafsu. Makanya ketika ditanya, kenapa agama-agama meminta agar kita melawan berhala? Siapa berhala itu? Berhala itu hawa nafsu yang ada di dada kita. Manusia bisa menghancurkan, bisa melihat keruksakan dan lain sebagainya, hanya perebutan hal-hal yang biasa, yang kecil. Nah, inilah yang menjadikan Ramadan berbeda dengan bulan yang lain, karena Ramadan adalah spirit yang dihadirkan Tuhan kepada umat manusia agar kita kembali membaca, agar kita kembali mengajarkan bacaan, agar kita kembali membuat tradisi besar, yaitu tradisi pembacaan. Nah, makanya kalau Quran dibaca, masih ingat nggak, Mang Ot, kalau ikut ngaji dengan saya? Quran ini adalah bacaan yang pantas dibaca kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Coba berdiri di sini. Kalau saya bilang Quran dibaca ini, kalian tinggal bilang pantes, oke? Siap. Tapi kalau tangan saya belum gini, belum tes. Siap. Siap. Al-Quran dibaca tengah malam, Pantes. Al-Quran dibaca siang-siang, Pantes. banyak hutang, Pantes juga yang banyak utang biar cepat lunas. Nah, ini pentingnya. Kalau tradisi membaca Quran ini, kita akan menjadi orang yang pantas jadi manusia. Begitu dong. Gitu. Nah, Ini, makanya Pak Yai, boleh Mangga, nanya, Pak Yai? boleh. Tadi kaitannya dengan Al-Quran, salah satu fokusnya adalah sebagai pembeda, Al-Furqan ya. Kalau Qur'annya yang ditulis ini kan susah nih cara bedainya. Berarti yang bisa membedakan antara yang hak yang batil kan manusianya tuh. Berarti Al-Quran
pernah saya dengar dulu katanya ada Al-Quran kering, ada Al-Quran basah. Al-Quran kering itu katanya yang ditulis nih dalam mushaf. Kalau yang basah itu yang Al-Qurannya sudah dipindahin ke otak karena otaknya basah gitu. Itu gimana tuh maksudnya tuh korelasinya antara Al-Quran kering dan Al-Quran basah? Kita perlu guru. Ini yang penting nih. Kenapa ada yang tradisi di Ramadan itu tadarus Quran. Iya. Lalu kita membaca terjemahannya dari berbagai sumber. Iya. Supaya apa? Supaya teks yang kita baca itu sesuai dengan makna kehidupan. Jadi jangan sampai kita kekeh pakai satu teks untuk membenarkan pendapat sendiri, tetapi menyalahkan orang lain. Iya. Nih ada ustadz, baca Qur'annya aja baru ini berapa, tiba-tiba lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semua yang di langit di bumi milik Allah. Itu namanya teks kering. Teks kering. Karena kering, dia berani nyolong. Nyolong ikan milik tetangga, milik kiai. Kata kiai, nah kata santri itu ikan siapa? Loh kiai, ini ikan Allah. Lapis sama. Ingat Qur'annya. Semua yang di langit di bumi milik Allah. Milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kiainya teringat, aduh. Dia ngomong di hatinya. Iya nah, aku tahu itu milik Allah, tapi jangan yang gede. Akhirnya dia diambil batu kiai itu, dia lempar santri itu. Balik lagi. Maaf kiai tidak ikhlas ikan Allah saya bawa. Kata kiai, ikhlas. Tapi kenapa melempar? Loh, yang melempar itu bukan saya. Lalu siapa lagi? Baca Qur'annya. Wa ma romaita id romaita walakin roma. Dan tidaklah saat engkau melempar kecuali yang melempar Allah. Senjata makan kiai dan santri. Nah, jadi Qur'an ini tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi harus kontekstual. Iya. Qur'an ini bicara harus dengan apa teks basah. Iya. Misalnya tidak boleh orang-orang miskin lalu memakai ayat-ayat tentang menerima. Ya kita terima apa adanya. Iya. Nggak bisa. Harus dibaca ayat tentang usaha. Harus dibaca tentang kerja. Baca itu ayat. Masa sih Quran menjadikan kita membunuh orang lain? Quran kok menjadikan kita membenci orang lain? Iya. Quran hanya menghakimi orang lain? Nggak mungkin. Quran dengan teks yang basah adalah Quran yang secara kontekstual hadir untuk menjadi nilai kasih sayang, menyatukan orang yang berbeda, menghormati perbedaan, dan kita mencintai semua umat manusia. Makanya keluarga Ramadan Dai TV, ayo mumpung Ramadan, kita biasakan membaca Al-Quran, kita berdiskusi tentang isinya, dan kita amalkan. Tidak pernah Quran hadir kecuali untuk memberikan perubahan di tengah masyarakat. Tidak pernah Quran hadir kecuali ada nilai kasih sayang yang bisa kita rasakan di antara kita walaupun kita berbeda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kita hadir berbeda untuk lita'arafu. Saling mengarifi, saling memahami, saling mengenal, dan saling mencintai. Selamat terus membaca Al-Quran. Jadikan Ramadan menjadi bulan Al-Quran yang penuh berkah. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna